Tambah lah. Boleh. Ada doa. Hah? Iya. Ada doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian siapa yang pernah kalian kemarin lebaran mudik nggak? Kemana? Setiap hari Kemana? Malang. Terus mana lagi? Surabaya. 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 Terus mana lagi? Jogja. Oh ya. Kalau misal nih kalian kan melakukan perjalanan jauh, kayak yang ini, siapa yang namanya? Siapa? Zijan. Misalnya nih, Zijan mudik. Kalau mudik kan jalanannya kan padat. Terus habis itu belum juga macet. Terus panas. Kalau macet kan biasanya kan berjam-jam kan. Nah, kalau misalnya kita dalam perjalanan, terus habis itu macet, lama, panas, terus masuk waktu gugur. Terus gimana sholatnya? Jamak di rest area. Nah, di jamaah. Itulah yang namanya rukhsah. Siapa yang nggak tahu rukhsah? Belum tahu. Apa? sholat yang digabungkan. Jadi sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Ya, itu Jamak namanya. jamaah. Itu qasar. Itu namanya qasar. Kalau rukhsah itu keringanan. Pada saat kita memulai perjalanan, terus habis itu kan nggak memungkinkan, misal sudah masuk waktu zuhur, tapi kita masih dalam keadaan macet dan kita nggak bisa gitu mencari musola. Nah itu kita bisa jamak, bisa qasar. Itu yang namanya keringanan. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui makna rukhsah, untuk mengetahui dalil rukhsah, dan untuk mengetahui macam-macam rukhsah. Kan rukhsah di dalam ibadah itu ada 4. Ada rukhsah dalam puasa, rukhsah dalam sholat, rukhsah dalam haji, dan juga rukhsah dalam zakat. Dan yang terakhir itu kita akan mengetahui hikmah rukhsah. Nah, yang pertama makna rukhsah. Yang pertama makna rukhsah. Apa tadi rukhsah? Ayo. Keringanan. Keringanan. Nah, sesuai dengan aturan Allah pada saat keadaan tertentu, misal kita sakit keras sampai gak bisa berjalan, sakit keras jadi cuma bisa rebahan tok, itu gimana sholatnya? Ya dengan isyarah namanya. Terus nah kalau semisal kita nggak bisa sholat dengan duduk, kita sholatnya gimana? Tidur. Kalau nggak bisa tidur, ya kecil. Kalau nggak bisa kecil, sholat jenazah. Oh iya. Sholat jenazah. Kalau nggak bisa kecil, berarti sholat jenazah. Siapa yang tahu hukum
karena kebutuhan atau keterpaksaan. Jadi kita menerima rukso itu bukan semata-mata aku tak rukso aja. Soalnya kan kita kan diberi rukso, aku tak pakai rukso aja, enggak. Itu nggak boleh dilakukan asal ya. Jadi harus ada ketentuannya. Semisal kayak jamak tadi, jamak dan kosor itu ada ketentuannya. Yang pertama, minimal kita berpergian jarak 82 km. Terus perjalanannya bukan untuk maksiat. Terus yang ketiga, kita tidak melakukan sholat dengan sesama musafir. Jadi harus sholat dengan masyarakat setempat. Tuh, jadi bukan semata-mata ini melakukannya saja. Nah, kan tadi Ibu sudah bilang dalam rukso itu ada 4. Ada rukso puasa, sholat, zakat, sama haji. Sekarang rukso adalah alibah, boleh ya. Nah, selain itu rukso itu ada dalilnya. Siapa yang mau baca dalilnya? Ayo siapa? Ayo Azril. Jadi maksudnya apa ayat 286 tadi yang dikatakan Mbak siapa? Mbak Nisa tadi, Allah tidak membebani hambanya sesuai di luar dengan kemampuannya. Seperti rukso tadi yang orang sakit, kalau tidak bisa sholat duduk berarti berbaring. Nah itu kan tidak keluar dari kemampuannya, jadi sesuai. Jadi meskipun sakit masih bisa beribadah. Terus mengerjakan kebaikan, mendapat pahala. Jadi akan mendapat pahala sesuai dengan dia melakukan kebaikannya yang diusahakan seperti apa. Terus juga jika melakukan kejahatan akan diberi siksaan yang seimbang dengan kejahatannya tersebut. Oke, masuk ke rukso dalam beribadah ada 4.
menjadi 4 kelompok. 9 anak sesuai absen. 1 sampai 9 kumpul 1 sampai 9. 10 sampai berapa? Ayo cepat. Ulangan soal gini. Jadi ini tak apa? Iya. Jadi sekolah sampai Terus yang ini yang 19 sampai 27 grup sol dalam ibadah zakat. Terus yang terakhir grup sol dalam haji. Silakan berbicara. Pin. Saya ya. Ya,
Pak Irfan. Kemudahan bagi orang tertentu dalam puasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang tujuannya untuk mencapai ketakwaan, terutama pada puasa Ramadan. Pahalanya dilipat ganda. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa? Apakah tidak rugi? Tidak puasa. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa terutama pada orang-orang musafir, sakit, wanita haid, hamil dan orang tua yang rentan sudah tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa. Pertama, orang sakit. Bagi mereka adalah mengganti puasa di hari lain apabila sudah sembuh dan jika mereka tidak ada harapan sembuh untuk menggantinya, ia boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Kedua, orang musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Yang ketiga, orang-orang dengan pekerjaan dalam perjalanan secara terus-menerus seperti pengemudi taksi, kereta api, kru pesawat, dan lain-lain diperbolehkan tidak melaksanakan puasa. Namun mereka dapat mengganti puasanya di hari lain. Wanita haid atau nifas. Wanita yang haid atau nifas wajib meninggalkan puasa dan mengganti puasanya. Wanita hamil atau menyusui. Wanita hamil atau menyusui wajib mengganti puasanya seperti orang sakit. Yang terakhir, orang tua yang renta. Orang tua yang renta dan tidak mampu lagi melaksanakan puasa diperbolehkan meninggalkan puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang sabar. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya Raja Jalana dan rekan saya Muhammad Ridani izin yang pertama. Kemudahan pembayaran zakat. Zakat merupakan kewajiban. Zakat berfungsi membersihkan diri dari dosa. Orang yang menunaikan zakat selain melaksanakan perintah membayar sunnah menjadikan diri dari yaitu membantu masyarakat kurang mampu dan miskin. Juga kelompok lain sesuai dengan ketentuan syariat. Apa saja dengan zakat? Zakat fitrah dapat dibayar dengan uang atau beras. Untuk memperingan proses pembayaran, zakat dapat dibayarkan dengan uang yang seharusnya pada pokok. Pembayaran dilakukan oleh pemilik zakat. Untuk kemudahan pembayaran, seorang dapat mewakilkan pembayaran zakat pada orang lain. Tujuan untuk membahagiakan miskin pada saat hari raya. MUI memberikan saran pada umat muslim untuk melakukan zakat. Hal ini selain berkaitan dengan manfaat sosial juga untuk membayar zakat bagi orang yang membutuhkan. Oke, baik. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Haji diperuntukkan hanya untuk orang yang mampu puasa banyak berkali seminggu. Makanya haji lainnya beda. Ibadah haji memiliki haji untuk mengucapkan syariat Islam, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak
mengganti puasa jari lain dan juga membayar fidyah. Itu kalau misalnya khawatir pada diri sendiri dan juga anaknya. Tuh. Jadi ini puasa plus fidyah. Kalau lansia apa lansia? Orang tua, yang orang tua renta. Membayar fidyah. Soalnya udah gak kuat puasa, kasihan. Nah, terus yang ketiga, ruksa zakat boleh berupa uang. Jadi wajibnya itu beras, tapi kalau misalnya keringanannya boleh dirupakan dengan uang sesuai dengan harga beras. Terus boleh diwakilkan. Misalnya kalau kita lagi di luar negeri, terus di sini puasa, di sini zakat, terus kita boleh mewakilkan ke orang lain. Terus bisa dilakukan sebelum hari Idul Fitri. Terus yang terakhir haji dilakukan ruksanya apa? Keringanannya apa? Hanya dilakukan bagi yang mampu. Terus Diwajibkan hanya sekali. ya, jadi setelah melakukan haji satu kali, kalian yang selanjutnya itu sunnah. Jadi boleh dilakukan, boleh enggak. Terus boleh memilih haji ifrad, tamattu dan qiran. Kalau ifrad itu apa? Haji ifrad. Apa? Dari haji. Ifrad apa? Umroh dulu baru. Umroh dulu baru haji. Kalau yang tamattu haji dulu baru umroh. Kalau yang qiran Haji toh. dua-duanya haji dan umroh dilakukan secara bersama. Oke. Haji toh. Mbak Jin. Berapa menit ya? Wes kising pertemuan kedua. Dimulai ya. Jadi anak-anak, pertemuan kemarin kita bahas tentang apa? Ruksa ada berapa? Ruksa dalam apa saja? Salat, terus puasa, terus zakat, terus haji. Nah, kita kan belum membahas hikmah ruksa. Apa sih hikmah
Silakan dikerjakan. Hah? Boleh setting, boleh setting. Boleh setting, Kalau misalnya yang paling banyak jawab nanti dapat reward. Tapi kelompokan. Ya, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 3. 7. Oke. Tolong dilihat papannya. Yang pertama, ada gambar apa ini? Rumusannya apa? Siapa yang tahu? Gimana rumusannya? Soalnya dijamak. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Satu, satu kan. Oke, gambar yang kedua.
Masuk oh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo,